sore Ibu, selamat sore teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang sejarah pramuka Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti rakyat muda suka berkarya. Gerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan generasi muda Indonesia agar memiliki kepribadian yang disiplin, tangguh, dan bertanggung jawab. Kegiatan pramuka dilakukan di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembentukan karakter bangsa. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Yordanus Wae. Di sini saya akan menjelaskan awal kepanduan pramuka di Indonesia dan organisasi kepanduan nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama, awal kepanduan di Indonesia. Gerakan kepanduan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1912. Yang masuk melalui organisasi Belanda yang bernama Netherlands Province Organization atau NPO. Organisasi ini dibentuk untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Melihat kegiatan tersebut, muncul keinginan dari para pemuda Indonesia untuk mendirikan organisasi kepanduan yang berdiri nasional dan tidak terkait penjajahan. Dan untuk organisasi kepanduan nasional, sebagai bentuk semangat kebangsaan, berdirilah beberapa organisasi kepanduan Indonesia seperti NPO, Hizbul Wahdan, Gerakan Kepanduan dari Muhammadiyah, dan National Paradise. Holland Perfits, Hizbul Wahdan, Gerakan Kepanduan dari Muhammadiyah, National Paradise. Tujuan organisasi ini adalah menanamkan rasa cinta tanah air, persaudaraan, dan kemandirian di kalangan pemuda. Perkenalkan, nama saya Marianus Kajudoka. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, upaya menyatukan gerakan kepaduan. Melihat keadaan tersebut, pemerintah berupaya menyatukan semua organisasi kepaduan dalam satu wadah nasional. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memperkuat persatuan bangsa dan memusatkan kebinaan generasi muda agar memiliki semangat nasional yang sama. Pada tahun 1961 disepakati untuk membentuk organisasi tunggal kepaduan di Indonesia yang disebut Gerakan Pramuka. Yang kedua, lahirnya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka diresmi lahir pada tanggal 14 Agustus 1961. Resminya dilakukan oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Jakarta. Pada saat itu juga dilantik 3 lembaga penting, yaitu Mapinas atau Majelis Pemimpin Nasional. Yang kedua, Kuarnas atau Kuartir Nasional. Ketiga, Kewarda atau Kuartir Daerah. Sejak saat itu, semua organisasi kepaduan dilembur menjadi satu dalam Gerakan Pramuka Indonesia. Halo, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Meo, biasa disapa Yohan. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, terdapat banyak organisasi kepanduan yang berdiri sendiri, baik berdasarkan agama, suku maupun golongan. Meski demikian, semangat nasionalisme terus bertumbuh. Melalui kegiatan kepanduan, organisasi kepanduan menjadi wadah penting bagi para pemuda untuk belajar disiplin, kerjasama, dan cinta tanah air, serta turut berjuang kemerdekaan bangsa. Masa setelah kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1961, setelah Indonesia merdeka, semangat kepanduan semakin berkembang pesat. Namun karena tidak adanya kesatuan nasionalisme, muncul lebih dari 60 organisasi kepanduan
di seluruh Indonesia seperti Panduan Rakyat di Indonesia, RP, Heartwards, dan Info. Banyaknya organisasi membuat kegiatan kepanduan ini terarah dan sering terjadi kepanduan tujuan antar organisasi. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Sipianus Firdaus Musa, biasa disapa Fando. Saya di sini akan membahas materi tentang arti dan tujuan Gerakan Pramuka dan Hari Pramuka Nasional. Gerakan Pramuka memiliki makna sebagai wadah pendidikan bagi generasi muda agar menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila dan siap mewakili kepada bangsa dan negara. Tujuan Gerakan Pramuka adalah: 1. Membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, melatih disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kemandirian. Yang berikut, Hari Pramuka Nasional. Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang berdirinya Gerakan Pramuka Indonesia serta menumbuhkan semangat kepramukaan yang di kalangan generasi muda. Pada hari tersebut biasanya diadakan berbagai kegiatan seperti upacara perkemahan dan perlombaan yang bernuansa kepramukaan. Dan kegiatan terakhir, penutup atau kesimpulan, Gerakan Pramuka lahir dari semangat persatuan dan cinta tanah air. Sebagai generasi muda, kita harus melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan mengamankan nilai-nilai pramuka dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial. Mari kita wujudkan semangat pramuka dengan semboyan "Setiaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan". Sekian dan terima kasih. Selamat sore.